Shalom saudara. Sering kita mendengar kata, mari kita melayani dengan hati. Kalimat ini menjadi kalimat populer di kalangan orang Kristen. Yang perlu kita persoalkan adalah melayani dengan hati siapa? Hati kita sendiri atau hatinya Tuhan? Kalau hati merupakan representatif dari perasaan, maka kita harus melayani dengan perasaan. Masalahnya, dengan perasaan siapa? Perasaan kita sendiri atau perasaan Kristus? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita memiliki perasaan Kristus. Ini berarti compassion yang ada pada kita haruslah compassion juga ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Api compassion ini haruslah api yang asli dari Tuhan, bukan api asing. Tidak sedikit orang Kristen yang mengambil bagian dalam pelayanan dengan gairah yang tidak sama dengan gairahnya Tuhan. Hal utama untuk dapat memiliki compassion seperti yang dimiliki oleh Tuhan adalah kita harus memiliki pikiran Kristus yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Untuk memiliki pikiran Allah, kita harus mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pikiran Allah nampak nyata dari karya dan semua tindakannya. Kalau seseorang tidak mengerti rencana dan tindakan Allah, maka ia tidak akan dapat mengerti dan memiliki pikirannya. Dalam hal ini, kita memahami betapa pentingnya memahami kebenaran Alkitab secara benar dan memadai. Iblis telah berhasil menyimpangkan pikiran orang percaya dari belajar firman Tuhan secara benar dengan hal-hal yang tidak prinsip dalam hidup kekristenan. Semua kebenaran yang diterima seseorang dalam taraf yang memadai akan membangun pola berpikir mereka. Pola berpikir akan membangun api compassion yang benar atau murni. Kalau pemahamannya salah, maka api compassion-nya juga tentu salah. Misalnya, kalau orang memahami bahwa manusia hidup hanya untuk menikmati dunia ini dan berkat Tuhan adalah hidup di dunia ini dengan berlimpah materi dan hidup tanpa masalah, maka yang diusahakan dalam hidup ini hanyalah hal-hal berkat duniawi. Kalau ia seorang pelayan Tuhan, maka yang diusahakan dalam pelayanan hanyalah berkat-berkat jasmani. Pelayanannya adalah berdoa untuk masalah-masalah jasmani dan menghadirkan mujizat untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau sekarang kita mendengar seruan agar kita belajar firman Tuhan, hal itu dimaksudkan agar kita memiliki api compassion yang benar, memiliki motivasi yang benar dalam hidup ini dan dalam pengabdian kepada Tuhan atau dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi, kalau sekarang kita melihat banyak orang sibuk dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, hendaknya kita juga tidak terkecoh seolah-olah mereka memiliki api compassion yang benar. Gairah yang menyala-nyala belum tentu dari api yang benar. Dan api yang benar dapat terbangun hanya oleh pengertiannya terhadap kebenaran yang murni. Perhatikan apa yang diajarkan mereka. Kalau ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran murni dari Tuhan Yesus, pasti api mereka bukanlah api yang murni pula. Ciri dari api asing adalah tidak membuat seseorang berusaha mencapai kesempurnaan atau kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercelah, tapi selalu berbicara sekitar kemakmuran jasmani. Api yang salah tersebut adalah api materialisme yang memang lebih digemari daripada kebenaran murni yang harus dimiliki orang percaya. Api yang benar membangkitkan kecintaan kepada Tuhan dan sesama dengan tulus. Dengan pengertian rencana dan tindakan Tuhan, seseorang memiliki compassion yang benar. Amin.